Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Nina Aulia Fitriani, dan dua rekan saya yang bernama Sutiawati dan Siti Desia. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang pengantar teori belajar bahasa. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang materi pengantar teori belajar bahasa. Yang pertama, hakikat bahasa. Keunikan manusia terletak pada kemampuan berbahasanya. Itu merupakan prestasi khusus sebagai seorang manusia mempunyai kemampuan berbahasa sejak dilahirkan. Bahasa yang kita peroleh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur biologis, psikologis, dan sosial. Di sini menurut Sujono, bahasa memiliki unit-unit universal yang mengakibatkan manusia bisa menguasainya. Anak memperoleh bahasa melalui langkah-langkah yang sama dan elemen-elemen kebahasaan yang sama maupun biologis dan neurologisnya. Selanjutnya, menurut Khair 2010 halaman 15, definisi bahasa menyatakan bahwa bahasa digunakan oleh para penuturnya untuk berinteraksi dalam sebuah tuturan. Nah, misalnya di sini kita akan melakukan sebuah perbincangan ataupun percakapan dengan teman kita. Nah, kita sebagai penutur dan akan berinteraksi dengan teman kita. Nah, di situ akan terjadi sebuah penuturan. Itu merupakan suatu hakikat bahasa ataupun kemampuan berbahasa. Itulah materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nina Aulia Fitriani. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi mengenai hakikat bahasa. Menurut Lorita, pada tahun 2004, proses pemilihan bahasa yang dilakukan oleh anak bukanlah sesuatu yang mudah, seperti yang orang katakan pada umumnya. Anak mendengarkan contoh dari orang dewasa, kemudian mencerna, membuat hipotesis, dan juga merevisi hipotesis, dan kemudian mendapatkan bentuk yang diterima oleh masyarakat. Dalam bidang fonologi, ia dituntut oleh perkembangan biologis dan neurologisnya. Sementara dalam bidang semantik, ia berjalan selaras dengan perkembangan kognisinya. Dalam pemerolehan bahasa dan penggunaan bahasa, anak memerlukan rangsangan dari luar untuk memicu LAD, baik itu secara lisan ataupun ucapan yang dapat didengar oleh anak. Namun, kenyataannya ada beberapa anak yang mengalami gangguan dalam menerima maupun memproduksi rangsangan tersebut. Ini disebut juga afasia. Setiap manusia minimal menguasai satu bahasa, yaitu baik secara bahasa lisan, tulisan, maupun bahasa lisan dan tulisan. Proses berbahasa dilakukan setiap manusia karena adanya perangkat lunak sebagai alat berbahasa. Kita mendengar seseorang berbicara, sesungguhnya kita hanya mendengarkan bunyi-bunyi, yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang kita mengerti menandakan bahwa pembicara memiliki bahasa yang sama dengan bahasa kita, atau antara pembicara dengan pendengar saling mengerti. Sebaliknya, kita mendengar urutan bunyi bahasa tetapi kita tidak mengerti, itu bisa disebut juga bahasa asing. Itulah sebabnya dalam berkomunikasi syarat utamanya yaitu saling mengerti. Artinya, pembicara dan pendengar harus ada persepsi yang sama mengenai tentang bahasa yang akan digunakan. Bahasa digunakan dalam proses komunikasi, sebenarnya melalui suatu proses yang disebut proses bahasa. Proses bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses masih dalam jati diri seseorang. Yang kedua, berada di lingkungan. Yang ketiga, berada dalam jati diri pendengar. Moulton dalam Pateda pada tahun 1990 halaman 28 mengemukakan 11 tahapan yang dilalui oleh bunyi bahasa dari pembicara kepada pendengar. Yang pertama yaitu membuat kode semantis,
yang kedua membuat gramatikal, yang ketiga membuat kode fonologis, yang keempat perintah otak, yang kelima gerakan alat ucap, yang keenam bunyi yang berupa getaran, yang ketujuh berupa perubahan gerakan melalui telinga pendengar, yang kedelapan getaran diteruskan ke otak, yang kesembilan pemecahan kode fonologis, yang kesepuluh pemecahan kode gramatikal, yang kesebelas pemecahan kode semantik. F.D. Saussure dikutip Lorita pada tahun 2004 menjelaskan proses bahasa berawal dari stimulus yang menyebabkan adanya rumusan konsep. Stimulus yang berasal dari pembicara akan dirumuskan dalam bentuk konsep di dalam otak pendengar. Konsep ini berwujud jawaban ataupun interaksi atau reaksi atas stimulus yang berasal dari pembicara tadi. Itu dia mengenai materi proses berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Desia dari Program Studi Bahasa Indonesia kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori belajar bahasa. Menurut Lorita tahun 2004, psikolog dan linguistik lebih suka menggunakan istilah akuisisi bahasa daripada belajar bahasa. Penggunaan istilah akuisisi bahasa dirasakan lebih sederhana dan karena itu telah digunakan secara umum, yang ditafsirkan sebagai akuisisi suatu bahasa dan digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa. Menurut Kiparsky, yang dikutip dari Lorita tahun 2004, pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dipergunakan anak-anak untuk menyesuaikan rangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit, atau teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi, yang mungkin sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya, sampai ia memilih berdasarkan ukuran atau takaran penilaian tata bahasa yang makin baik atau yang semakin sederhana dari bahasa tersebut. Secara umum, akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa adalah suatu proses manusia untuk mendapatkan kemampuan menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Teori akuisisi bahasa dibuat oleh ahli psikolinguistik. Teori akuisisi bahasa terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu teori akuisisi yang behavioristik. Bagi kaum behavioristik, bahasa behavioristik adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang mendasar, yang berkembang sejak lahir. Menurut Brown, dalam Pateda tahun 1990, halaman 43, mengatakan anak-anak yang lahir ke dunia ini seperti kain putih tanpa catatan-catatan. Lingkungannya lah yang akan membentuknya, yang perlahan-lahan dikondisi oleh lingkungan dan pengukuhan terhadap tingkah lakunya. Pendekatannya dipusatkan pada pola tingkah laku berbahasa manusia yang diwujudkan dalam hubungan antara stimulus dan respon yang berlangsung di sekeliling manusia. Yang kedua yaitu teori akuisisi bahasa yang mentalistik. Bagi kaum mentalis, rasionalis, atau nativis, proses akuisisi bahasa bukan karena hasil proses belajar, tetapi karena sejak lahir, anak memiliki sejumlah potensi atau kapasitas yang akan berkembang sesuai dengan kematangan intelektualnya. Mereka beranggapan bahwa anak yang baru lahir memiliki apa yang mereka sebut LAD, Language Acquisition Device. Language Acquisition Device atau perangkat akuisisi bahasa adalah klaim kontroversial dari penelitian akuisisi bahasa yang diajukan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Desia, yaitu 3 teori akuisisi yang kognitif. Teori ini bermula dari tahun 60-an dari kaum mentalis yang memandang bahasa lebih mendalam lagi karena kaidah generatif yang dikemukakan oleh kaum mentalis sangat abstrak. Anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur di dalam bahasa yang ia dengar di sekelilingnya, baik pemahaman maupun produksi, serta komprehensi bahasa pada anak dipandang sebagai hasil kognitif
yang secara terus-menerus berkembang dan berubah. Penganut teori kognitif beranggapan bahwa ada prinsip yang mendasari organisasi linguistik yang digunakan anak untuk menafsirkan serta mengoperasikan lingkungan linguistiknya. Jadi kesimpulan dari materi pengantar teori belajar bahasa ini, terdapat beberapa hal yang harus dipahami. Dalam hakikat bahasa, keunikan manusia terletak dari kemampuan berbahasanya. Sebagai sebuah sistem, bahasa juga bersifat sistematis dan bersifat sistemis. Bersifat sistematis artinya secara keseluruhan bahasa memiliki kaidah-kaidahnya. Namun secara sistemis artinya sistem bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, melainkan ada subsistem-subsistemnya, yaitu subsistem gramatikal dan subsistem semantik. Nah, baiklah, itulah pemaparan dari kami kelompok pertama tentang materi pengantar teori belajar bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.